Selamat pagi Pak Gugu dan teman-teman semua. Nama saya Clarissa Nastania dan hari ini saya akan membahas tugas AKL P155 dan P158. Untuk P155 berikut adalah informasi atas 5 segmen dari Right Company for the year ended 31 Desember 2016. Dikatakan di soal bahwa lumber segment itu tidak termasuk reportable segment baik di tahun-tahun sebelumnya ataupun di tahun-tahun berikutnya. Yang pertama, kita diminta untuk mempersiapkan schedule untuk menunjukkan apakah itu termasuk reportable segment atau tidak. Yang pertama untuk revenue test, jadi identified segment kita masukkan angkanya untuk yang food ada 17.000, tobacco 17.000, lumber, tekstil, dan furniture, dan totalnya $74.000. Untuk tax value itu diambil 10% dari total identified segment revenue-nya, yaitu 7.400. Nah, kalau misalnya identified segment revenue-nya itu lebih kecil daripada tax value-nya, maka dia tidak termasuk ke dalam reportable segment. Maka di sini yang tidak termasuk adalah lumber dan furniture. Yang kedua, untuk operating profit test, kita masukkan yang operating profit-nya yang food ada 4.000, tobacco 4.000, operating loss untuk lumber itu 500, tekstil 5.000, dan furniture 1.500. Maka untuk total operating profit-nya itu 14.500 dan operating loss 500. Sama seperti sebelumnya, kalau misalnya dia yang operating-nya itu lebih kecil, operating profit-nya itu lebih kecil daripada test value, maka dia tidak termasuk ke dalam reportable segment. Di sini yang tidak termasuk ke reportable segment hanya yang lumber. Nah, untuk asset test, ini juga sama, identified asset, tinggal dimasukkan angkanya, lalu di total jadi ada 72.000. Test value juga 10%, maka $7.200. Nah, di sini yang tidak termasuk reportable segment, itu ada lumber dan furniture. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan segmen mana yang salah satu tesnya minimal dia memenuhi satu tes untuk menjadi reportable segment. Nah, maka dari itu yang termasuk adalah food, tobacco, tekstil, dan furniture. Yang ketiga, perlukah additional reportable segment ini diidentifikasi. Nah, untuk sales to unaffiliated customers itu ada reportable segment sama all segments. Nah, untuk reportable segments ini kan sudah dibilang di soal kalau lumber itu tidak termasuk. Jadi di lumber itu kita kosongkan. Jadi totalnya untuk yang reportable segments itu ada $47.000, sedangkan untuk all segments itu ada $54.000. Nah, karena 47.000 ini dia sudah melebihi 75% dari pendapatan konsolidasi atau yang all segments itu yang 54.000. Karena dia udah melebihi 75%-nya, maka tidak ada additional reportable segments yang perlu diidentifikasi. Yang keempat, kita diminta untuk mempersiapkan schedule untuk disclosure dari segmen-segmennya. Nah, tadi kan kalau yang lumber itu nggak termasuk dan nggak perlu di disclosure. Jadi di sini yang lumber itu dikosongkan, jadi langsung food, tobacco, textiles, furniture, general corporation, lalu ditotalkan. Nah, ini untuk rekonsiliasinya, jadi kita masukkan revenue, income, dan juga aset yang berasal dari general corporation. Jadi untuk reconciliation of revenue itu dapat ada revenue sebesar 7.000, jadi consolidated-nya $63.000. Untuk yang reconciliation of operating profit itu ada other income dari general corp itu rugi sebesar $500. Jadi consolidated operating profit-nya $16.000. Nah, untuk reconciliated of assets-nya itu kita dapat other segment asset itu sebesar $6.000, jadi consolidated assets-nya $136.000. Nah, yang kedua, jadi Tor Corporation ini dia pendapatan pajaknya itu dikenakan 20% untuk $50.000 pertama dan 34% untuk selanjutnya dengan amount yang melebihi $50.000. Nah, berikut ini adalah estimated pre-tax income untuk tiap-tiap kuartalnya.
Lalu juga disebutkan kalau tidak ada perubahan dalam accounting principle-nya, discontinued item atau unusual or infrequently occurring items yang diantisipasi pada tahun tersebut. Lalu juga pendapatan sebelum pajak kuartal keempat itu diharapkan mencapai $20.000 dalam dividen, di mana ada pengurangan uh, pendapatan dividen sebesar 80%. Nah, pertama kita diminta untuk menghitung estimated annual effective tax rate-nya. Jadi untuk $50.000 pertama itu dikalikan dengan 20%, sedangkan sisanya itu dikalikan dengan 34% karena dia juga sudah melebihi $50.000. Lalu setelah itu dikurangi dengan amount subject dividend, itu $20.000 dikalikan dengan ada 80% tadi yang di soal, lalu dikali dengan 34%. Jadi total tax-nya itu ada $41.960 dan total income-nya $160.000. Nah, effective tax rate-nya itu total tax for the year-nya itu dibagi dengan total income. Jadi kita dapat 26,225%. Nah, yang kedua kita diminta untuk mempersiapkan schedule untuk estimated net income tiap quarter-nya. Jadi income year to date-nya untuk first quarter $20.000, $50.000, $110, dan $160.000. Nah, untuk quarterly paid income-nya itu juga udah ada di soal $20.000, $30.000, $60.000, dan $50.000. Nah, untuk income tax expense-nya itu kita perhitungannya ada di bawah. Jadi untuk yang first quarter itu income year to date-nya kita kalikan dengan effective tax rate yang sudah kita hitung di yang pertama tadi, 26,225%. Nah, untuk quarter kedua, hasilnya itu harus dikurangi dengan income tax expense yang quarter pertama. Nah, begitu juga dengan yang quarter ketiga, itu dikurangi dengan hasil dari quarter kedua, dan quarter keempat dikurangi dengan hasil quarter ketiga. Jadi income tax expense-nya itu ada 5.245, 7.868, 15.734, dan 13.113. Jadi untuk tahun 2016 income tax expense-nya itu 41.960. Nah, untuk net income-nya kita tinggal jumlahkan saja dari yang quarter pertama sampai quarter keempat, jadi ada $118.040. Demikian pembahasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.